Sudah hadir sesuai dengan undang kami gitu ya. Jadi ada kalau prinsipal ada Mas Roy Suryo. Ini dari tadi sudah mengutak-atik terus. Ada agak muram ini ya, contoh ijazah yang diperlihatkan, tapi sebentar katanya yang asli gitu loh. Jadi ini lalu kemudian ada dari jurusan dulu ya. Ada Bang Yani gitu ya. Ya, lawyer kami. Lalu kemudian ada Bang Sri Raja Chandra, purnawirawan ya. Kemudian Pak Sunarko, Presiden Purnawirawan, jadi kemungkinan untuk hari dua gitu ya. Lalu kemudian prinsipal lagi ada Barisan Fadila yang berhasil melakukan gelar perkara khusus. Tonnya mati. Meskipun sampai sekarang belum pulang gitu ya. Kemudian ada Ustaz Ahmad Kusnudin yang sebagai koordinator non litigasi. Sebelah sana ada Bang Benny, kemudian Pak Indri gitu ya. Bersama kita. Suara mic ada, Bang. Sekalian untuk lebih efektif Bang bilangin suara mic-nya enggak. jumpa pers kita pagi ini. Kami akan mengawali dulu penjelasan singkat dari Ahmad Kusnudin seperti apa sikap kami, karena ada dua ya. Ada yang ada di Bareskrim dan ada yang di Polda. Kecil ya. suara. Kita akan seperti apa sikap kami dan langkah-langkah upaya hukum yang Suara mic-nya kecil. akan kita lakukan ke depan. Karena sekali lagi tujuan ini sesungguhnya adalah bukan untuk pribadi para prinsipal. Sama datang Mbak Ibu Kuliah gitu ya. Jadi bukan, tapi ini adalah lebih kepastian hukum, kebenaran untuk kepentingan publik. Kecil ya? Supaya kita sejarah bangsa kita putih. Gitu. Saya persilakan kepada Ustaz Taka memberikan penjelasan lebih awal dulu gitu ya kepada kita semua. Lalu kemudian ini mati, noise-nya kecil. Baik, terima kasih Bang Son. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Kamis 10 Juli 2025 yang lalu, Kombes Pol Ade Arisam selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya mengumumkan peningkatan status dari tahapan penyelidikan ke penyidikan laporan terhadap klien kami Roy Suryo dan yang lainnya yang sebelumnya dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu. Menurut Polda Metro Jaya, peningkatan status ini bukan hanya terkait laporan Saudara Joko Widodo, tetapi juga sejumlah laporan dari Polres lainnya yang dilimpahkan atau dikonsolidasi oleh Polda Metro Jaya. Ada 5 laporan dari Polres yang lainnya dan kami pernah mendapatkan undangan klarifikasi. Namun dari 5 laporan tadi, 2 dinyatakan gugur karena pihak pelapor tidak mengajukan klarifikasi saat diundang, dan 3 dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya ada 4 laporan dari total 6 laporan yang ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Sebagaimana kita ketahui, Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan dengan dugaan tindak pidana pencemaran 310 KUHP, fitnah 311 KUHP, dan 27A Undang-Undang ITE terkait menyerang kehormatan menggunakan sarana ITE. Namun di luar itu, kami juga menyebut ini penyelundupan hukum ya. Saudara Joko Widodo melaporkan dengan pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun penjara, juga pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 8 tahun penjara. Ini yang dulu sering kami sebut upaya untuk kriminalisasi, karena dimasukkan pasal-pasal yang tidak relevan dengan delik pencemaran dan fitnah dengan target kalau nanti statusnya naik ke penyidikan dan ditetapkan tersangka, polisi bisa menggunakan kewenangan untuk melakukan penahanan berdasarkan KUHP karena ancaman pidana yang bisa ditahan itu minimum 5 tahun penjara. Dan dengan dimasukkannya pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE melalui laporan Saudara Joko Widodo ini, polisi nanti bisa mengambil langkah untuk menahan walaupun dalam persidangan pasal-pasal ini tidak terbukti begitu. Dan itulah modus operandi kriminalisasi yang sering kami temui, bukan hanya di kasus klien kami hari ini. Yang kedua, laporan-laporan yang lainnya itu dilaporkan ada yang dari Polres Jakarta Selatan yang mengatasnamakan Peradi Bersatu. Unik sekali, lucu, bahkan aneh. Dia melaporkan diantaranya adalah kabar bohong, pemberitahuan bohong, 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Selain itu pidana sara, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan juga pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Tetapi pelapor ini sendiri bohong.
Dia menuduh kami mengedarkan kabar bohong, klien kami ya. Pelapor sendiri mengedarkan pemberitahuan bohong. Apa pemberitahuan bohongnya? Kemana-mana mengaku yang melaporkan adalah Peradi Bersatu. Tetapi saat kami diundang klarifikasi, tidak ada satupun laporan dari para pelapor itu yang namanya disebut sebagai atas nama Peradi Bersatu. Ada yang laporan yang diminta untuk klarifikasi itu antaranya yang pertama Andi Kurniawan, yang kedua Samuel Sweken, Kapriani, Lesumanan, dan Kahan Rahayan. Ada satu Samuel Sweket ya. Jadi tidak ada satupun atas nama Peradi Bersatu. Di dalam sebuah diskusi media ketika kami soal itu ya kebingungan begitu. Dan saya terus terang tersinggung karena saya anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, dan saya sebenarnya tidak terima ada organisasi dimanfaatkan untuk kegiatan yang bisa kita kategorikan ikut-ikutan mengkriminalisasi begitu. Nah, yang kedua tentu kami harus memberikan sikap terhadap apa yang sudah diumumkan. Sikap kami yang pertama tentu saja ini tindakan yang terlalu dini atau bahasa hukumnya itu prematur. Apa prematurnya? Pertama, kasus pencemaran ijazah palsu ini tidak bisa dilepaskan dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang sudah dilaporkan di Barreskrim Mabes Polri. Walau hanya Dumas, kasus di Barreskrim itu sampai hari ini belum tuntas. Terakhir, ketika 22 Mei, Johandani Rahajopuro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri menyatakan menghentikan penyelidikan dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo. Telah dilakukan proses koreksi melalui apa yang disebut dengan gelar perkara khusus di tanggal 9 Juli 2025. Dan gelar itu belum ada hasil yang disampaikan kepada kita, pada publik. Harusnya setidaknya menunggu proses gelar ini diumumkan kepada publik. Misalnya, kalau gelar itu ternyata menguatkan penghentian penyelidikan, oh berarti dianggap sama dengan hasil yang diumumkan Johandani Rahajopuro. Sebaliknya, jika ternyata gelar menyatakan bahwa penyelidikan ini ada cacat proses, prosedur, dan substansi, dan pihak Biro Wasidik selaku pengawas penyidik memerintahkan kepada penyidik untuk membuka kembali dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh Saudara Joko Widodo, maka kasus ini dibuka kembali. Jadi tidak relevan pencemarannya, karena apa? Kasusnya jalan gitu. Nah, dari situ kami kemudian muncul praduga, jangan-jangan semua akan dikondisikan. Pengumuman di Barreskrim nanti juga hasilnya akan sama, sehingga Polda berani meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Oke lah kalau skenario demikian, tapi tetap saja harusnya menunggu pengumuman dari Biro Wasidik dulu hasilnya seperti apa. Karena ini berkaitan, tidak mungkin ada pencemaran ijazah palsu kalau belum dibuktikan ijazahnya asli. Bagaimana kalau ternyata bagaimana? Bang, audio. Nah, ini lagi. Cek. Tutup lagi. Bagaimana nanti kalau ternyata ijazah itu terbukti palsu? Kan nggak ada lagi fitnah, nggak ada lagi pencemaran begitu. Lagi pula sikap kami sudah jelas, kami keberatan klien kami disidik dengan pasal pencemaran dan fitnah sebelum dibuktikan ijazah ini asli berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap begitu. Jadi ini yang menyebabkan kami menyimpulkan ini prematur, dan karena ini prematur meloncat dari proses dan tahapan, ini yang kami sebut ada tendensi, ada atensi, ada kepentingan mengkriminalisasi klien kami melalui peningkatan tahapan dari penyelidikan ke penyidikan. Memang benar laporan Saudara Joko Widodo walaupun delik aduan tidak pernah menyebutkan siapa terlapornya. Dan dalam undangan klarifikasi klien kami bertanya siapa yang terlapor, ternyata masih dalam lidik begitu. Tapi dalam konferensi pers media dan juga laporan dari 5 Polres yang lain sudah tegas menyebut nama-namanya. Klarifikasi terakhir itu sudah jelas terlapornya. Artinya apa? Artinya kasus ini memang sengaja ya dipercepat dengan target tertentu, dan target yang paling utama adalah ingin membungkam kebenaran. Sebab kalau motifnya bukan ingin membungkam kebenaran,
harusnya diberikan otoritas yang sepadan, selevel, seimbang antara pelapor dengan terlapor untuk sama-sama mengobservasi. Dan sebelum mengobservasi, setidaknya ijazah itu diberikan hak akses kepada pria untuk ngecek. Nah, kalau ijazahnya ternyata asli, ya sudah, klien kami bisa minta maaf. Dan kalau ternyata dia asli dan ingin tetap melanjutkan fitnahnya, ya ayo kita ladeni fitnah itu. Tetapi sudah jelas ijazah ini dibuktikan asli. Dan kemarin ada narasi yang menurut saya harus kita luruskan. Katanya pembuktian ijazah palsu itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan bergulirnya pasal fitnah dan pencemaran. Ini yang keliru. Untuk membuktikan ijazah saudara Joko Widodo asli atau tidak itu ada 3 langkah. Pertama, melalui pengadilan tata usaha negara. Dan ini sudah tidak memungkinkan karena basicnya prodek katunnya sudah lebih dari 90 hari. Yang kedua, melalui proses peradilan perdata. Perdata itu harusnya juga bisa masuk pokok perkara. Ternyata putusan pengadilan negeri Surakarta tidak jauh beda dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang dulu sudah pernah diajukan gugatan. Apa itu? Dinyatakan pengadilan tidak berwenang untuk mengadili kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo. Lah kalau pengadilan tidak berwenang, lalu kemana rakyat yang mencari keadilan kalau pengadilan sendiri menyatakan tidak berwenang? Ini kan sama saja melempar masalah ini kepada publik. Kita bingung, katanya apa? Pengadilan negeri nggak berwenang. Kenapa? Itu kewenangan pengadilan PT UN. Lalu nanti bawa ke PT UN, pengadilan PT UN nggak berwenang. Kenapa? Karena sudah lewat 90 hari. Lalu kemana ini rakyat mencari keadilan, begitu loh. Nah sekarang satu-satunya tinggal melalui pidana. Nah kalau melalui pidana, untuk membuktikan ijazah itu asli atau tidak, bukan melalui pasal pencemaran, tetapi 263 terkait pasal dugaan pemalsuan dokumen. Sehingga yang harus diteruskan itu adalah proses di Barreskrim, bukan yang di Polda. Coba adil gak? Klien kami dilaporkan hanya potensi masuk penjara, tapi untuk dalam rangka membuktikan ijazah saudara Joko Widodo asli. Ya kan gak seimbang posisinya, karena sudah posisi nanti jadi terdakwa. Sementara hari ini yang tertuduh yang pertamanya harus diadili dulu itu saudara Joko Widodo, yang hari ini prosesnya masih dalam tahap gelar perkara khusus dan belum ada pengumuman. Dan yang ketiga, apa yang kami sebut prematur itu juga kita tahu lah. Ini kan sudah menjadi bukan rahasia publik ya, sudah menjadi pengetahuan publik. Kasus ini kan bukan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan loh. Ini sudah kasusnya rakyat. Kita tahu saat konferensi pers Kombes Pol Ade Arisan Indardi ketika ditanya oleh media pelapor saudara Joko Widodo saat membuat laporan polisi apakah ya termasuk skripsi melampirkan ijazah asli, apa jawabannya? Fotokopi. Tadi sudah dijelaskan, fotokopi. Asli atau tidak Pak? Fotokopi. Asli atau tidak Pak? Fotokopi. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin bukti dari pelapor yang hanya fotokopi kemudian segera dinaikkan tahapannya ke tahapan penyidikan, yang ujung daripada penyidikan itu akan ada tersangka. Harusnya kalau memang mau dinaikkan, ya ijazah saudara Joko Widodo yang katanya asli tadi disita oleh Polda Metro Jaya, dilakukan tes laboratorium forensik ya, lalu hasilnya itu baru dijadikan dasar untuk menaikkan tahapan ke penyidikan. Oh benar ini berarti ada fitnah. Kenapa? Ternyata indikasinya ijazah ini adalah asli, begitu loh. Bahwa benar sudah ada uji laboratorium forensik, tapi itu di Barreskrim. Dan itu hanya Dumas, kepentingan uji itu untuk Dumas dan sudah digunakan untuk menghentikan Dumas penyelidikan. Tidak bisa hasil dari Barreskrim dipinjam oleh Polda atau disita oleh penyidik Polda untuk melanjutkan kasus dugaan fitnah dan pencemaran. Harus disita oleh penyidiknya berdasarkan LP-nya, LP saudara Joko Widodo itu, gitu loh. Lalu kami juga heran, aneh sampai hari ini bertanya-tanya, walaupun kami sudah tahu jawabannya. Sejak kapan proses penegakan hukum akses terhadap bukti itu dengan pinjam? Hebat sekali saudara Joko Widodo ini. Kalau yang lainnya disita, kenapa ada pembedaan terhadap saudara Joko Widodo? Ijazahnya tidak disita oleh Barreskrim, hanya dipinjam dan kemudian dikembalikan. Dan karena itulah saat gelar perkara khusus Biro Wasidik ya, Barreskrim tidak bisa menunjukkan ijazah. Kenapa? Barang itu cuma pinjaman, harusnya kan disita.
Kalau disita, saat Biro Wasidik bisa ditampilkan, Pak Roy Suryo bisa lihat dan ternyata asli, langsung Pak Roy Suryo minta maaf, ternyata asli, selesai. Faktanya kan nggak demikian. Terus ada narasi yang dibangun, kami nggak percaya, nanti dikhawatirkan itu jebakan Batman. Kalau nanti ditunjukkan ya, kan nanti akan difoto-foto, ada macam-macam analisisnya, nanti tambah ramai. Itu kan berarti nggak percaya bahwa ijazahnya asli. Kalau ijazahnya asli, apa sih susahnya difoto? Gak ada masalah. Diuji berkali-kali juga dengan foto, dengan analisis apapun, kalau asli nggak akan ada masalah gitu loh. Artinya mohon maaf hari ini jika perkara ini berlarut-larut, saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan karena klien kami, bukan karena kami lawyer, karena kami memang tugas dan tanggung jawabnya membela klien kami. Tapi ini sumber masalahnya adalah Saudara Joko Widodo sampai hari ini tidak mau menunjukkan ijazah yang disebutnya asli itu kepada kita semua. Jadi jangan dibalik-balik, jangan kita yang kemudian dianggap bikin gaduh. Akarnya ada di sana. Kemudian yang terakhir, kami menegaskan bahwa proses yang ada di Polda Metro Jaya itu sebenarnya repetisi, pengulangan terhadap proses yang telah dilakukan oleh Barreskrim. Apa itu? Ya ini tidak ada transparansi, tidak menjamin kredibilitas, dan pasti tidak ada akuntabilitas. Dan itu yang dulu kami jadikan dasar untuk mengajukan proses permohonan gelar perkara khusus terhadap Dumas yang tiba-tiba gelar perkara sepihak oleh Barreskrim dan dihentikan. Dan hari ini Polda mengulangi gelar perkara sepihak. Ade Ari Sam itu menyatakan udah gelar perkara, tapi gelar perkara yang mana? Kami tidak pernah dilibatkan. Bukti-buktinya udah lengkap, bukti yang mana? Semua sudah ada saksi ahli yang mana? Makanya kami juga akan mempertimbangkan upaya hukum yang sama sebagaimana sudah ditempuh di Barreskrim Mabes Polri untuk melakukan upaya permintaan gelar perkara khusus lagi. Kenapa? Karena terus terang kami tidak mempercayai proses prosedur dan tahapan yang dilakukan Polda, di mana kami tidak dilibatkan setidaknya untuk tahu ini loh tahapannya, ini loh bukti-buktinya, ini loh prosesnya, ini loh prosedurnya, ini loh dasar kewenangan kami melakukan penyelidikan, ini loh hasil kesimpulan dari penyidik terkait proses penyidikan, ini loh pemandangan ahli tentang unsur-unsur yang berkenaan dengan pasal. Kan nggak diberitahu. Kok juga bersamaan dengan Saudara Jokowi pulang, seolah-olah ini kado untuk Jokowi. Pak Jokowi ini ada kado, Bapak udah pulang, udah agak sehat mungkin ya, ini ada kado, tahapannya naik ke penyidikan. Gak bisa begitu, hukum harus tegak lurus. Yang lapor siapapun, sekalipun itu yang melapor adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Selamat datang Pak Said Didu. Mungkin Bang Tendri agak geser nanti ya. Juga apa namanya, Bu Kurnia mungkin agak nyembil sana aja biar tidak ada perempuan di sarang penyamun ya. Ya gitu. Nah Pak Said Didu di tempatnya Bu Kurnia aja. Nah, sini. Nah, ya. Enggak, Bu Kurnia itu bisa nanti lewat sel situ ya. Lewat sana Bang. Bang ada akses dari belakang Bang. Ini resiko kalau terlambat memang begini Bang. Iya. Sebelahnya aja. Geser-geseran. Ya. Oke. Masih ada satu lagi nggak? Mungkin ada satu yang geser untuk mengganti ya. Yang penting cukup. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika kami rencana mengambil upaya hukum untuk mengajukan gelar perkara khusus, itu adalah bagian dari proses agar apa yang dilakukan oleh institusi kepolisian yang kita sayangi, kita cintai itu benar-benar transparan, kredibel dan akuntabel, sehingga apa? Hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan tentu saja terkait apa yang akan dilakukan tim kami nanti juga Bang Rizal Fadila juga sudah menyiapkan rencana lanjutan terhadap proses digelar perkara khusus. Kami ingin tegaskan ada dua hal yang berbeda. Gelar perkara khusus kemarin itu hanya mengevaluasi proses yang sudah dijalankan oleh Barreskrim Mabes Polri, tidak membahas tentang bukti baru apa yang dimiliki oleh pelapor, tidak. Makanya kenapa Pak Roy Suryo dan Pak Rismon itu masuk, itu bukan bukti baru yang dibawa, bukti yang sebelumnya sudah dikirim ke Barreskrim bagian dari lampiran Dumas tapi tidak diperiksa. Ini kan sudah ada motif kalau begitu, hanya memeriksa sesuatu yang menguntungkan dari pihak
Saudara Joko Widodo yang kesimpulan akhirnya adalah dihentikan. Sementara dari Pendumas ditinggalkan. Makanya kita minta gelar perkara lagi, lalu dievaluasi apa yang hasil dari Bareskrim, termasuk kita jelaskan ada bukti-bukti ahli, keterangan ahli yang kemarin belum sempat diproses oleh Bareskrim. Jadi begitu, tidak terkait novum atau bukti baru ya. Nah, adapun terkait bukti baru, nanti Bang Rizal Fadil akan menjelaskan kenapa. Karena seiring dengan perjalanan kasus ini, ternyata makin kesini makin kita temukan banyak dokumen, keterangan dan selebihnya yang makin menguatkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo ini memang bermasalah. Saya kira itu saja penjelasan saya, dan mohon maaf Pak Nur Sam, untuk biar lebih tahu dulu mungkin bisa dibacakan dulu oleh Pak Samsir Jalil karena sudah jadi nanti. Setelah ini pembacaan dulu. Baik, saya kembalikan kepada Pak Nur Sam. Ya, makasih. Kita ke itu ya, pembacaan penekanannya kan sederhana sebenarnya, bahwa sampai hari ini belum ada kepastian soal ijazah Jokowi. Pengadilan hanya menyatakan bahwa tidak berwenang memeriksa. Itu jadi clear. Jadi tidak boleh ada menjustifikasi, ini kan sudah selesai, tidak bisa. Karena ini belum gitu ya. Karena tidak masuk di pokok perkara. Ke Bang Samsid. Kita masuk ke ini ya, pembacaan pernyataan sikap dari kami, langkah-langkah apa yang akan di saudara sekalian, saya membacakan pengumuman Polda Metro Jaya Primatur, kasus penyemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi tak dapat ditingkatkan ke penyidikan tanpa pembuktian ijazah Jokowi asli. Polda Metro Jaya telah mengumumkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi dinaikkan dari tahap-tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal itu telah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisam Indradi pada hari Kamis 10 Juli 2025. Berkenaan dengan hal itu, kami, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku kuasa hukum Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani menyampaikan pandangan hukum sebagai berikut. Pertama, peningkatan status penyelidikan kasus dugaan pencemaran dan fitnah soal ijazah palsu yang diajukan oleh Saudara Joko Widodo ke tahap penyidikan tidak memiliki dasar hukum, mengingat seseorang hanya dapat dinyatakan melakukan pencemaran dan fitnah ijazah Jokowi palsu setelah dibuktikan ijazah Saudara Joko Widodo asli. Bukti hukum bahwa ijazah Jokowi asli harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena hanya putusan pengadilan yang bisa memberikan deskripsi yang otoritatif secara hukum untuk menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo. Dalam kasus ini, ijazah Saudara Joko Widodo belum pernah dibuktikan oleh putusan pengadilan asli. Bahkan Saudara Joko Widodo hanya bermodal ijazah fotokopi saat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Hal mana telah ditegaskan oleh Kombes Polisi Ade Arisam Indradi dalam konvers menjawab pertanyaan media dengan menegaskan bukti ijazah Joko Widodo yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya hanya berupa fotokopi. Dalam hukum pembuktian, dokumen fotokopi tidak memiliki kekuatan hukum dan bukan termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.
Kedua, kasus dugaan pemalsuan dokumen ijazah Joko Widodo saat ini sedang diperiksa oleh Biro Wasidik Bareskrim Polri melalui gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025 lalu. Hingga saat ini belum ada pengumuman hasil atau kesimpulan dari gelar perkara khusus tersebut. Karena itu, tindakan Polda Metro Jaya yang meningkatkan status penyelidikan dugaan pencemaran dan fitnah ijazah palsu Joko Widodo terlalu prematur. Bahkan ada dugaan kuat karena ada pesanan dan desakan dari pihak-pihak tertentu. Mengingat hasil gelar perkara khusus Biro Wasidik Bareskrim Polri dapat memerintahkan penyelidikan ulang kepada Ditpidum Bareskrim Polri yang sebelumnya telah menghentikan dumas dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo. Ketiga, proses gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya soal kasus pencemaran dan fitnah ijazah palsu Joko Widodo dengan hasil meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Keputusan sepihak tanpa melibatkan klien kami selaku pihak terlapor dalam perkara tersebut. Polda Metro Jaya kembali melakukan tindakan ceroboh seperti yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri yang mengumumkan sepihak penghentian dumas dugaan ijazah palsu Jokowi. Karena itu kami juga mempertimbangkan akan mengambil upaya hukum dengan meminta proses gelar perkara khusus atas peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan dugaan pencemaran dan fitnah yang diumumkan oleh Polda Metro. Demikian pernyataan hukum disampaikan. Terima kasih. Jakarta 14 Juli 2025. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademik dan Aktivis. Tertanda Petrus Salestinus SH, Koordinator Litigasi, Ahmad Hozinuddin SH, Koordinator Non Litigasi. Sekian, terima kasih. Ya, makasih Pak Samsir Jalil gitu ya. Pembacaan pernyataan sikap kita ini kalau kita lihat, kita dengarkan seolah-olah ini ada kejar-kejaran gitu ya antara Bareskrim, Polda gitu. Tapi untuk menanggapi kenapa kejar-kejaran seperti ini, nanti Pak Saidi dulu yang bisa menganalisis itu. Kita ke Pak Rizal Fadila dulu. Apa langkah hukum yang akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu langkah hukum yang akan diambil adalah menyampaikan kepada pihak Bareskrim untuk mengambil keputusan. Desakannya adalah bahwa terdapat unsur pidana pada proses penyelidikan di Bareskrim ya, dengan terlapor Joko Widodo, pasal 263, 264, 266 KUHP. Jadi kita sangat yakin dan akan menyampaikan bahwa penyelidikan yang lalu itu terdapat unsur pidana. Karenanya harus ditingkatkan ke proses lanjutan, ke penyidikan sampai ke proses peradilan, di mana Joko Widodo tentu sebagai pihak pesakitannya atau terdakwanya. Yang kedua adalah tentu saja berkaitan dengan respon terhadap peningkatan penyelidikan ke penyidikan tadi yang di Polda Metro, karena terlibat juga pihak-pihaknya adalah kami juga begitu, adalah bahwa sebetulnya itu tidak memenuhi unsur pidana. Karena apa? Karena satu yang berkaitan dengan pencemaran, fitnah atau yang diadukan dari keaduan oleh Joko Widodo itu tadi harus berbasis dulu pada keputusan tentang asli atau palsunya dokumen. Tanpa adanya keputusan itu tidak akan ada pencemaran, tidak akan ada juga fitnah gitu. Jadi tidak mungkin. Oleh karena itu dari mana unsur pidananya sudah terbukti. Lalu yang 5 lagi laporan gitu. Pada umumnya di antara para pihak yang dilaporkan atau dimintakan keterangan klarifikasinya menyatakan keberatan atas legal standing daripada pelapor.
dan itu dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Sehingga dengan begitu unsur pidananya di mana? Jadi tidak ada unsur pidana pada yang 5 laporan dan pada 1 laporan Joko Widodo. Oleh karena itu ketika dinaikkan ke penyidikan, saya kira ini merupakan yang disebut kriminalisasi. Itulah keberatan dari kuasa hukum tadi yang disampaikan sebagai pernyataan sikapnya. Nah, khusus mengenai yang di Bareskrim itu kan belum selesai, gitu ya. Bahwa gelar perkara khusus yang dilakukan kemarin itu belum sampai pada konklusi hukum, belum, gitu kan. Artinya apa? Pada gelar perkara khusus kemarin itu pada tahap ke-1 itu baru menerima informasi dari penyidik, gitu kan, penyidik yang di dalamnya ada penyelidik. Informasinya tidak beda dengan yang diumumkan pada tanggal 22 Mei 2025. Berarti tidak ada sesuatu yang baru, gitu. Bahkan dari pihak kita yang disebut pelapor atau pengadu mas, begitu, menyampaikan keberatan atas pengumuman tanggal 22 Mei tersebut, dan itu diungkapkan di gelar perkara khusus tadi, gitu. Jadi sifatnya sudah ada penyampaian yang belum ada tindak lanjut. Nah, mungkin nanti saya ingin menegaskan tentang dasar-dasar pentingnya tindak lanjut itu, begitu, dalam kaitan dengan pasca gelar perkara khusus yang telah disampaikan kemarin, yang sebetulnya dari pihaknya penyidik, yang di dalamnya ada penyelidik, itu tidak ada sesuatu yang baru selain yang pernah diuraikan 22 Mei 2025. Saya kira itu poinnya. Nah, bagaimana langkah kita akan kita lakukan? Saya kira nanti siang, gitu kan, pas pertemuan hari ini, kami akan, khususnya TPUA dan tim kuasa hukum, akan datang ke Bareskrim, gitu, menyampaikan bukti tambahan pendalaman penyelidikan, gitu, untuk mengambil konklusi bahwa penyelidikan belum selesai, gitu ya. Nanti siang kita akan sampaikan itu di Bareskrim, khususnya kepada Karo Wasidik Bareskrim Mabes Polri, itu siang ini, gitu ya. Nah, apa poinnya? Begini, pasca gelar perkara khusus, harapan agar proses penyelidikan dapat berlanjut hingga tahap penyidikan dan lanjutannya. Itu yang kita akan mohonkan dan kita desak. Karena alasannya begini. Pertama, bahwa paparan dan tayangan gelar perkara khusus mengenai adanya 3 ijazah teman seangkatan Joko Widodo yang tidak identik yang diuraikan oleh ahli Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo. Saya kira itu bantahan itu menjadi poin penting, begitu, bahwa ijazah 3 teman seangkatan Joko Widodo tidak identik. Jadi berbeda dengan konklusi 22 Mei 2025 yang menyebut identik. Identik dari mana? Dan siapa komparasinya? Adakah autentikasi dari pembanding? Tidak dijelaskan di dalam gelar perkara khusus. Kami menyampaikan sesuai dengan uraian Dr. Roy Suryo, khususnya mengenai 3 ijazah itu, yaitu Pronojiwo 115, Hari Mulyono 116, Sri Murtiningsih 117, patut untuk dijadikan dasar adanya unsur pidana pada ijazah palsu Joko Widodo, karena dibandingkan dengan ijazahnya Joko Widodo tidak identik. Kalau tidak identik, ada unsur pidana. Gitu. Ini yang disebut dengan dasar kenapa harus ditingkatkan ke proses penyidikan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan nama, tanda tangan, pembimbing utama, ya, Profesor Dr. Rizur Ahmad Sumitro pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dengan nama, tanda tangan disampaikan putrinya Aida Grenburi Alumnus Fakultas Kehutanan UGM, sebagaimana ditayangkan, itu ditayangkan juga oleh kita, begitu, ditayangkan saat gelar perkara khusus, dapat pula menjadi dasar
adanya unsur pidana pada dugaan ijazah palsu Joko Widodo pada Dumas TPUA. Berarti poin pentingnya unsur pidana ada. Begitu, ini poin penting. Nah, yang ketiga, adanya temuan mengenai indikasi tim pembuat atau keterlibatan orang tertentu dalam pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka Pojok. Menjadi alasan bahwa penyelidikan masih harus berlanjut. Itu poinnya. Penyelidikan itu tidak boleh dihentikan. Hasil gelar perkara khusus tidak boleh sampai pada konklusi menghentikan penyelidikan seperti 22 Mei 2025 yang lalu. Karena ada ini, yaitu ditemukannya tim pembuat atau keterlibatan orang-orang tertentu dalam pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Itu artinya sekarang tesis sudah bergeser. Dulu tesisnya ijazah asli, antitesisnya palsu. Sekarang geserannya tesisnya ijazah Joko Widodo itu palsu. Itu antitesisnya asli. Berarti kewajiban membuktikan sudah bergeser. Sudah menjadi pengetahuan umum sekarang bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Gitu. Tinggal yang membuktikan asli Joko Widodo. Itu terbalik sekarang ini pergeserannya. Gitu. Maka Joko Widodo harus membuktikan asli. Dan itu belum ada. Maka belum ada dampak hukum bagi kami, gitu, para pihak ini. Belum ada dampak hukum, gitu. Nah, dengan itu kami sampaikan bukti nanti pada siang hari itu. 1, video podcast Topi Merah dengan Refli Harun pada RH Channel dengan analisis error level analysis, ELA, luminance gradient analysis, face comparison, face recognition, dan lain-lainnya yang menunjukkan tidak identik dan dugaan kuat palsunya ijazah Joko Widodo. Itu poinnya nanti dari pembuktian itu. Yang kedua, video podcast Darmawan Sepriosa dengan mantan Intel Bin, ya, Bapak Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra dalam acara Madilo Forum Keadilan TV mengenai investigasi pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok yang memperkuat dugaan pembuatan ijazah palsu Joko Widodo antara tahun 2012 sampai 2014. Begitu. Di lokasi tersebut. Yang ketiga, tayangan dari KNC Opposite Channel mengenai keterlibatan tim inti pembuat ijazah palsu Joko Widodo, yakni David Agus Yunanto, Anggit Nugroho, Muhammad Isnaini, Widodo, Eko Sulistyo, Sigit Widiaman, dan Paiman Raharjo. Penyebutan nama tersebut patut menjadi alasan pemeriksaan kebenarannya oleh pihak kepolisian dalam rangka penyelidikan atau penyidikan. Konklusinya, 1, unsur pidana itu terbukti dalam proses ini. Kedua adalah penyelidikan tidak boleh dihentikan. Jadi Mabes Polri tidak boleh menghentikan penyelidikan karena masih ada agenda-agenda yang harus diteruskan dalam proses penyelidikan atau penyidikannya. Saya kira itu agenda terdekat kita. Nanti siang ini akan kita sampaikan.
Bahkan kalau perlu kita komunikasikan lebih dalam kepada pihak Karo, Wasidik, Bareskrim, Mabes, Polri. Saya kira ini yang bisa disampaikan mengenai agenda terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rizal Fadila gitu ya, Prinsipal.